Pernahkah kamu merasa seperti hamster di roda berputar? Setiap hari berangkat kerja pagi-pagi, pulang malam, tapi saldo rekening tetap stagnan. Kamu capek, tapi hasilnya tidak sepadan. Masalahnya bukan sekadar kurang rajin. Dunia ini tidak membayar orang hanya karena kerja keras, tapi karena strategi, nilai, dan sistem yang kamu mainkan. Jika malah kerja keras saja cukup, mungkin kuli bangunan sudah lebih kaya daripada CEO. Kenyataannya, tanpa arah, kerja kerasmu hanya jadi bahan bakar mesin orang lain. Kamu bisa lembur berbulan-bulan, tapi kalau pendapatanmu hanya bergantung pada gaji tetap, maka batasmu sudah ditentukan sejak awal. Atasan mungkin akan berterima kasih, tapi slip gaji jarang ikut naik seiring keringat yang menetes. Itulah jebakan. Kamu mengira produktif, padahal hanya jadi roda penggerak. Orang miskin tetap miskin bukan karena malas, melainkan karena tidak punya leverage. Tanpa aset, bisnis, atau sistem yang bekerja saat kamu tidur, kamu hanya akan jadi pekerja abadi. Pernah sadar kenapa orang kaya tambah kaya? Bukan karena mereka kerja 20 jam sehari, tapi karena mereka tahu cara membuat uang bekerja untuk mereka. Sementara kamu, begitu berhenti bekerja, penghasilanmu berhenti juga. Itu sebabnya meski kerja keras, kamu tetap merasa selalu mulai dari nol di setiap awal bulan. Dunia finansial tidak menghargai jam kerja, melainkan hasil, kepemilikan, dan pengaruh. Selama kamu hanya menukar waktu dengan uang, garis finish selalu kabur di depan mata. Realitanya, banyak orang miskin bukan karena tidak berusaha, tapi karena mereka sibuk dengan urusan harian. Bayar tagihan, cicilan, biaya hidup, semuanya menyedot tenaga dan pikiran. Tak ada ruang untuk strategi. Hidup terasa seperti mode survival, yang penting besok bisa makan. Di situ letak jebakannya, kamu jadi sibuk padamkan api kecil, tapi lupa membangun rumah tahan api. Kerja kerasmu habis di masalah jangka pendek, bukan menciptakan solusi jangka panjang. Ada satu kalimat brutal, sekolah mengajarkanmu jadi pekerja, bukan jadi pemilik. Itulah kenapa banyak orang terjebak. Kamu kerja keras mengikuti jalur yang katanya aman, sekolah, kuliah, kerja, lalu pensiun. Tapi kenyataannya, sistem ini sudah usang. Biaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Kalau kamu hanya mengandalkan jalur standar, maka kerja kerasmu akan jadi tiket untuk hidup pas-pasan seumur hidup. Keamanan itu ilusi, dan kamu membayarnya dengan kebebasan. Kerja keras tanpa pengetahuan finansial ibarat mendayung ke tengah laut tanpa kompas. Kamu bisa mengayuh sekuat tenaga, tapi tetap tersesat. Uang itu punya aturan main, inflasi, investasi, pajak, leverage. Sayangnya banyak yang tidak pernah belajar soal itu. Akibatnya, meski kerja keras, gaji yang kamu simpan perlahan dimakan inflasi, dan akhirnya tetap miskin. Bukan karena malas, tapi karena main di arena perang tanpa senjata yang tepat. Banyak yang salah kaprah menganggap kerja keras merupakan sukses. Padahal, sukses butuh kombinasi kerja cerdas, jaringan, timing, dan keberanian ambil risiko. Orang miskin sering terlalu takut kehilangan yang sedikit, sehingga tidak pernah melompat ambil peluang besar. Kamu mungkin menolak investasi karena takut rugi, padahal itulah pintu keluar dari lingkaran. Akhirnya kamu bekerja keras hanya untuk mempertahankan cukup, bukan membangun lebih. Ironisnya, semakin keras kamu bekerja, semakin sedikit waktu yang kamu punya untuk berpikir. Waktu habis di kantor, jalan, tidur. Kamu jarang punya waktu untuk berhenti, menganalisis, lalu menyusun strategi baru. Sedangkan orang kaya justru membayar orang lain agar mereka punya waktu berpikir. Bedanya jelas, kamu sibuk bekerja di dalam sistem, mereka sibuk menciptakan sistem. Kerja kerasmu membuatmu sibuk, tapi tidak membuatmu maju. Lingkungan juga ikut berperan. Jika semua orang di sekitarmu percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara, kamu akan ikut terjebak. Kamu merasa sudah melakukan yang benar, tapi kenyataannya, kamu hanya meniru pola lama yang tidak relevan. Pola pikir itu seperti rantai tak terlihat, membuatmu setia bekerja keras, tapi melarangmu bermimpi lebih jauh. Tanpa disadari, kamu sedang menjalankan skrip yang bukan kamu tulis sendiri. Akhirnya miskin bukan soal malas atau rajin, tapi soal arah. Kamu bisa bekerja keras di jalur yang salah seumur hidup, dan hasilnya tetap nol besar. Orang miskin tetap miskin karena terjebak dalam ilusi bahwa keringat adalah mata uang utama. Di Indonesia lain di dunia modern, ide, jaringan, dan aset jauh lebih berharga daripada sekadar tenaga. Jadi, jika kamu hanya mengandalkan kerja keras, kamu hanya jadi bahan bakar mesin orang lain, bukan pemiliknya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara keluar dari lingkaran miskin walau sudah bekerja keras bertahun-tahun? Jawabannya dimulai dengan kesadaran bahwa uang punya aturan main sendiri. Kamu tidak bisa hanya jadi pemain yang berlari kencang, tapi harus jadi orang yang tahu arah lapangan.
Tanpa pemahaman itu, kerja kerasmu hanya jadi energi yang cepat habis tanpa hasil nyata. Langkah awal adalah mematahkan keyakinan bahwa gaji adalah satu-satunya sumber penghidupan. Gaji itu penting, tapi hanya seperti oksigen, membuatmu bertahan, bukan berkembang. Kalau kamu hanya bergantung pada satu sumber, maka hidupmu akan selalu rapuh. Cobalah memulai sesuatu di luar pekerjaan utama, meski kecil. Dari situ, kamu belajar bahwa uang bisa datang dari banyak pintu, bukan satu. Selanjutnya, ubah cara pandang terhadap tabungan. Menyimpan uang tanpa mengembangkannya ibarat menaruh air di ember bocor. Inflasi akan menggerogotinya perlahan. Itu sebabnya, orang miskin tetap miskin walau rajin menabung. Sebaliknya, orang kaya lebih fokus menanam uangnya di tempat yang bisa bertumbuh. Menabung hanya langkah awal, tapi menginvestasikanlah yang membuat perbedaan. Sadarilah pentingnya skill yang bernilai tinggi. Kerja keras tanpa peningkatan skill hanya akan membuatmu tetap di tempat yang sama. Dunia membayar sesuai nilai, bukan tenaga. Jika skillmu mudah digantikan orang lain, jangan heran bila gajimu stagnan. Investasikan waktumu untuk belajar skill yang mahal. Entah di bidang digital, keuangan, atau komunikasi. Skill adalah senjata untuk naik kelas. Jangan remehkan kekuatan jaringan. Banyak peluang tidak diumumkan di iklan kerja, tapi dibisikkan di lingkaran pertemanan yang tepat. Jika lingkunganmu hanya berisi orang yang terjebak di pola lama, kamu pun akan ikut terkunci. Beranilah memperluas lingkaran, bertemu orang-orang dengan pola pikir berbeda. Kadang satu koneksi bisa mengubah arah hidup lebih besar daripada 10 tahun lembur. Kamu juga harus mulai belajar soal leverage. Leverage artinya membuat hal kecil berdampak besar. Itu bisa berupa teknologi, tim, modal, atau bahkan konten. Tanpa leverage, kamu hanya mengandalkan tenaga pribadi yang terbatas. Dengan leverage, kerja 1 jam bisa menghasilkan 1000 jam nilai. Itulah rahasia kenapa kerja orang kaya terasa ringan tapi hasilnya besar. Berani ambil risiko adalah kunci lain. Orang miskin sering terjebak di zona aman, padahal kenyamanan itu hanya ilusi. Tidak berani keluar dari zona itu membuatmu selamanya di titik yang sama. Risiko memang menakutkan, tapi tanpa itu pertumbuhan mustahil terjadi. Belajar menghitung risiko, bukan menghindarinya, akan membawamu ke pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Waktu juga harus dikelola berbeda. Jika kamu habiskan semua waktu hanya untuk bekerja, kapan kamu merancang strategi? Orang miskin sibuk bekerja, orang kaya sibuk berpikir. Buatlah ruang dalam hidupmu untuk refleksi, membaca, menganalisis. 1 jam berpikir bisa lebih berharga daripada 10 jam bekerja tanpa arah. Mulailah mengendalikan gaya hidup. Banyak orang bekerja keras hanya untuk membiayai hidup konsumtif. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, tabungan tetap kosong. Itu lingkaran setan yang membuatmu miskin meski kerja keras. Disiplin finansial bukan soal pelit, tapi soal memberi ruang agar uangmu bisa bertumbuh, bukan habis untuk memoles citra semu. Dan yang paling penting, ubah identitas dirimu. Selama kamu masih melihat dirimu hanya sebagai pekerja, kamu akan selalu berpikir seperti pekerja. Lihat dirimu sebagai pembangun, pencipta, pemilik. Dari situ lahir keberanian untuk mengambil langkah berbeda. Orang miskin tetap miskin karena mereka tidak pernah mengubah identitasnya. Begitu kamu berani mengganti cara pandang, seluruh jalan hidupmu pun ikut berubah.